Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hasanah dengan NIM 20220101. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metodologi penelitian kualitatif dengan judul Strategi Kepala Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan digital di Perpustakaan IAIN Kendari. Materi selanjutnya bab 1, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan pada berbagai sektor, termasuk sistem perpustakaan dinilai kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat, dan perpustakaan digital menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada perpustakaan. Kepala perpustakaan memiliki peran strategis dalam memimpin transformasi layanan berbasis digital. Strategi yang diterapkan mencakup perencanaan, pengembangan sistem pelatihan staf, dan evaluasi layanan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan perpustakaan IAIN Kendari. Yang kedua, bagaimana strategi kepala perpustakaan dalam mengembangkan pelayanan perpustakaan digital di IAIN Kendari. Yang ketiga, bagaimana pengembangan sistem informasi digital perpustakaan IAIN Kendari. Yang keempat, apa faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan sistem informasi perpustakaan digital di IAIN Kendari. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas pelayanan perpustakaan di IAIN Kendari. Yang kedua, untuk mengetahui strategi kepala perpustakaan dalam mengembangkan pelayanan perpustakaan digital di IAIN Kendari. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengembangan sistem informasi digital perpustakaan di IAIN Kendari. Yang keempat, untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan sistem informasi perpustakaan digital di IAIN Kendari. Selanjutnya itu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Pada kajian teori ini membahas yang pertama strategi, yang kedua kepala perpustakaan, yang ketiga kualitas pelayanan perpustakaan, yang keempat ada pengembangan sistem informasi, yang kelima dapat diuji kebenarannya, dan yang terakhir keenam yaitu perpustakaan digital. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian diteliti oleh Agus Adi Rahmat Semarang 2017 yang berjudul Skripsi Pengembangan Sistem Informasi Digital sebagai Wadah Produk-Produk Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya skripsi oleh Suharman 2017 yang berjudul Strategi Pelayanan di Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar Negeri SDN 2000 Bulue, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Sugandi 2013, Juru Model Pengembangan Perpustakaan Digital Perguruan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya yaitu alur pikir penelitian. Nah, model konseptual merupakan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai masalah yang penting, Sugiono 2010. Kerangka konseptual dalam penelitian yang digunakan itu strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan digital di perpustakaan IAIN Kendari. Pengkajian yang digunakan yaitu teoritis, empiris, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, informan, keabsahan data, analisis data, dan analisis SWOT. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Menurut Bugdan Taylor, dikutip Nugrahani 2008, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati secara alami. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, mengenakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis induktif untuk membangun kategori dan tema. Yang kedua ada waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2025 yang berlokasi di kampus IAIN Kendari, tepatnya di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun yang ketiga, jenis dan sumber data. Yang pertama data primer. Data primer adalah meliputi semua informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung di lapangan oleh seorang peneliti. Data primer diantaranya yaitu catatan hasil wawancara, hasil observasi di lapangan, data-data bersangkutan dengan informan. Yang kedua, data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang didapatkan oleh seorang peneliti dari sebuah sumber yang sudah tertera. Data sekunder hanya untuk sebuah data pendukung dari data primer yang didapatkan. Data sekunder didapatkan dari sebuah bahan pustaka literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan penelitian atau pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau kejadian objek di lapangan yang diteliti secara objektif
dan hasil dari pengamatan tersebut akan dicatat secara sistematis untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas dengan keadaan di lapangan penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode yang mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara dua orang untuk bertukar informasi dan sebuah ide dengan menggunakan metode wawancara, yakni sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan sebuah data, yakni menggali sebuah informasi untuk dijadikan sebuah referensi yang diharapkan oleh peneliti. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah catatan kejadian yang telah dilampau. Dokumen bisa berupa foto, tulisan, atau sebuah karya dari seseorang. Nah, selanjutnya itu keabsahan data. Peneliti di dalam penulisan proposal ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Nur Fajriani dan kawan-kawan 2023 dalam jurnal ilmiah Wahana Pendidikan menjelaskan bahwa triangulasi adalah pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami fenomena dari berbagai sudut pandang. Nah, teknik analisis data menurut Sugiono 2018, analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data penting, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Saja selanjutnya yaitu bab 4, hasil pembahasan. A. Hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini, yang pertama ada profil perpustakaan YIN Kendari, yang kedua kualitas pelayanan perpustakaan YIN Kendari, yang ketiga strategi perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan digital di YIN Kendari, dan yang keempat yaitu pengembangan sistem informasi digital perpustakaan YIN Kendari, dan yang kelima faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan pengembangan sistem informasi perpustakaan digital di YIN Kendari. Selanjutnya yaitu B, pembahasan. Yang pertama ada kualitas pelayanan perpustakaan YIN Kendari. Nah, kualitas pelayanan perpustakaan di YIN Kendari yakni merupakan keterkaitan pada jenis pelayanan perpustakaan yang menanggapi secara baik terhadap pemustaka ataupun pustakawan. Pelayanan yang mulai efektif dan kualitas pelayanan itu mengenai puas dan ketidakpuasan pemustaka yang berkunjung. Terkait dengan sarana dan prasarana, sudah mulai ada penambahan buku dan pembaruan buku yang sudah lama. Nah, yang kemudian 2, strategi kepala perpustakaan dalam mengembangkan pelayanan perpustakaan digital di YIN Kendari. Nah, strategi kepala perpustakaan YIN Kendari dalam mengembangkan pelayanan perpustakaan digital di YIN Kendari yaitu dengan membagikan informasi digital melalui grup sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Dengan adanya pelayanan digital, maka mahasiswa dan mahasiswi lebih mudah mengakses serta mempermudah para pustakawan untuk memantau aktivitas mahasiswa dan mahasiswi dari kejauhan serta melayani mahasiswa ketika ada yang bertanya ataupun membagikan informasi penting lainnya. Kemudian kepala perpustakaan mengatakan strategi yang digunakan yaitu dengan mengadakan evaluasi setiap bulan dengan staf-staf serta karyawan secara rutin agar dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangannya serta hambatan-hambatan yang sering terjadi. Kemudian 3, pengembangan sistem informasi digital perpustakaan YIN Kendari. Nah, adapun sistem informasi yang digunakan untuk pengembangan itu sendiri yaitu dengan media sosial dan dengan mengembangkan informasi melalui digital. Membutuhkan orang yang ahli dalam teknologi informasi diupayakan untuk mengembangkan tersebut untuk menjadikan perpustakaan digital. Nah, yang keempat ada faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan sistem informasi perpustakaan digital di YIN Kendari. Adapun faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui pengembangan sistem informasi perpustakaan YIN Kendari, bahwasanya faktor pendukung untuk mengembangkan perpustakaan digital, mahasiswa dapat menggunakan di mana saja selagi di situ ada jaringan internet, terutama wifi yang disediakan oleh perpustakaan dan mudahkan pemustaka agar tidak jauh-jauh pergi ke perpustakaan. Adapun faktor pendukung dari senat dan rektor kampus, di samping itu pula juga ada faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan perpustakaan digital, yakni SDM, sumber daya manusia yang kurang memadai.
pendanaan atau keuangan. Apabila pendanaan lancar, maka pengembangan perpustakaan digital akan berjalan dengan maksimal dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Menurut Tejiptono 2012 mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya. Yang ke B. Implementasi penelitian. Yang pertama ada strategi, yang dimana strategi adalah berupa patokan yang menyatakan sudah seberapa jauh sebuah target. Target yang dimaksud di sini yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Di mana semakin besar sebuah persentase target yang sudah dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Hidayat 1986. Pengorganisasian. Yang kedua ada pengorganisasian. Kepala perpustakaan harus melakukan pengelompokan sumber daya dan selanjutnya menentukan job-job sumber daya tersebut. Yang ketiga ada pengembangan sistem informasi digital perpustakaan di Yayan Kendari. Pengembangan sistem adalah membuat sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara menyeluruh atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Tujuannya bahwa sistem yang terbaru dapat mengatasi sistem yang lama. Hal tersebut sesuai ungkapan teori McLeod 1996. Yang keempat ada faktor pendukung dan penghambat strategi kepala perpustakaan dalam meningkatkan mutu pelayanan pengembangan sistem informasi perpustakaan digital di IAIN Kendari. Nah, C. Keterbatasan penelitian. Setelah melakukan observasi di lapangan serta melakukan wawancara, peneliti ini masih memiliki keterbatasan yang dialami dan dapat menjadikan sebuah aspek agar dapat lebih mencermati bagi peneliti selanjutnya. Agar lebih menyempurnakan keterbatasan penelitian. Saran diharapkan kepada pengelola perpustakaan IAIN Kendari untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan pengembangan perpustakaan digital agar tujuan tersebut tercapai dengan maksimal.